Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan menjelajahi ke daerah Sibulangit ya. Ini adalah sungai di seputaran Sibulangit yang episode kemarin ya. Ada persawahannya juga teman-teman yang sangat menakjubkan ya. Beginilah suasananya teman-teman ya. Oke, baik, nanti kita akan menjelajah ke sana teman-teman. Ikuti saja jejak saya ya, jejak kami, petualangan kami, dan jangan lupa subscribe dan like dan komennya ya. Ya di Munir Saktiwijaya Official. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu sehat selalu ya, diberikan rezeki yang berlimpah dan tentunya selalu bahagia ya dimanapun Anda berada. Baik teman-teman, kali ini kita masih menjelajahi seputaran ini Sumatera Utara ya. Seperti episode yang sebelumnya itu di daerah Sibulangit ya. Jadi di episode sebelumnya kita menjelajahi hutan untuk mencari air terjun ya, air terjun yang ternyata airnya itu sangat jernihnya, luar biasa teman-teman ya, seperti aqua. Mungkin dari teman-teman yang sudah melihat video atau tayangan saya di episode sebelumnya yang air terjun di tengah hutan di Sibulangit, nah inilah kita akan menjelajah lagi arah ke sana ya. Nanti videonya kita percepat, nanti kita potong dan supaya kita bisa lebih lama lagi untuk mengeksplor tujuan kita di lokasi ya. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Munir Saktiwijaya Official ya. Nah, hari ini kami akan menyuguhkan Anda jalan-jalan ya. Jadi tayangan jalan-jalan di daerah Sibulangit. Nah, seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, daerah Sibulangit ya, ini seperti ini suasananya, sawah-sawah yang teras ring, dan ini ada kampung yang sangat asri teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang dari Kota Medan, ini sangat dekat sekali, kisaran sekitar mungkin kurang lebih 1 jam ya dari Simpang Pos. Nanti Anda dari Marindel misalkan ketemu Simpang Pos, Anda ambil jalan yang ke kiri ke arah Brastagi atau Jalan Jamin Ginting ya teman-teman ya. Baik, dari Jalan Jamin Ginting tersebut nanti Anda akan menemui beberapa daerah. Yang pertama ada Pancur Batu ya. Habis itu Anda lewat lagi dari situ, nanti di situ ada melewati jembatan yang ada sungai dan sungainya berbatu ya. Itu sudah masuk mulai Sibulangit teman-teman. Jadi bagi Anda yang ingin berlibur ke sini dari Kota Medan ternyata tidak begitu jauh. Nah, bagi Anda yang mungkin dari Aceh, mungkin Aceh Tengah ya, dari bagian Kota Cani atau dari Aceh Singkil, nanti Anda bisa menuju Medan. Pokoknya ini sudah mendekati Kota Medan ya. Darat tempuh kisaran sekitar 1,5 jam ya, kurang lebih sekitar gitu ya. Jadi baik teman-teman, nanti kalau misalnya Anda berlibur di Sibulangit, jangan lupa untuk mengunjungi daerah yang akan kami tayangkan ya. Ini daerah ini memang benar-benar sangat-sangat lumayan eksotis ya. Jadi ada persawahan yang dimana sawahnya ini teras ring ya, jadi berundak-undak, jadi kesannya lebih mempesona. Nah, lebih asik kita untuk menjelajahinya. Dan yang luar biasanya lagi teman-teman, di dekat dari apa yang kita datangi nanti itu ada sungai yang dimana sungainya itu airnya berwarna biru. Tapi kali ini air yang kita sampaikan tadi, air sungai yang saya sampaikan itu bukan berarti air yang memang jernih seperti yang di episode sebelumnya ya. Kalau yang dari air terjun episode sebelumnya itu memang air dari mata air ya. Mata air yang mengumpul jadi satu, airnya lari ke air terjun itu, jadi sangat-sangat jernih. Nah, tapi kali ini nanti kalau kita sudah sampai di lokasi, kita akan menemukan sungai yang memang warna airnya biru ya, seperti biru laut ya. Emang bening, tapi ternyata air yang mau kita kunjungi ini yang dekat persawahan yang saya sebutkan tadi, yang teras ring, itu mengandung belerang teman-teman. Jadi airnya itu sudah pas kita nyampe di lokasi itu sudah mulai agak dingin ya, tidak terasa panas lagi ya.
Jadi air yang kita tunjukkan tadi yang di sungai itu emang airnya warnanya biru. Itu adalah air dari aliran daerah Brastagi yang ada di apa namanya, Sidebu-debu. Pemandian air panas Sidebu-debu mengalirlah ke tempat yang akan kita kunjungi, teman-teman. Tapi yang luar biasanya lagi, teman-teman, jadi pemandangan di sekeliling lokasi itu adalah sawah yang teras ring ya, sawah teras ring yang kebetulan padinya lagi lumayan sudah mulai subur ya. Tapi tentunya belum berbuah ya. Tapi ada juga yang sebagian sudah mulai hampir panen, teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa merasakan bagaimana nuansa pedesaan yang betul-betul serasa kayak pedesaan yang masih sangat alami ya. Padahal ini tidak jauh dari kota Medan. Nah, baik teman-teman dimanapun Anda berada, saksikan terus, jangan lupa tayangan kami di Munir Sakti Wijaya Official untuk mendukung tayangan kami agar berkesinambungan dan kami akan ekspos lebih jauh lagi jangkauannya dari mungkin Sabang sampai Merauke atau mungkin ke mancanegara. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk mendukung channel Munir Sakti Wijaya Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu tetap sehat dan semangat ya. Nah baik teman, jadi bagi Anda yang memang mau berlibur atau memang jalan-jalan yang mungkin sudah bosan untuk jalan-jalan di mall atau dan lain sebagainya, pengen jalan-jalan di alam, ini adalah salah satu tujuan wisata. Bukan tujuan wisata sebenarnya, itu bukan wisata, tapi memang kampung yang menurut saya sangat eksotis, teman-teman ya. Dan ternyata bukan hanya saya yang terpikat, banyak sekali dari luar kota yang memang banyak yang sudah terpesona dengan keasrian dan keindahan di kampung tersebut ya. Nah bagi teman-teman jangan khawatir ya, yang memang dari jauh memang mau jalan-jalan ke tempat yang akan saya kunjungi. Ini di situ tidak jauh dari perkampungan yang tentunya untuk masalah logistik atau stok bahan kita nanti ketika kita di sana tentunya tidak begitu sulit ya, karena tidak begitu jauh dari pemukiman. Baik teman-teman, jangan lupa ya, suatu saat jika Anda berlibur bingung mau kemana, ini salah satu tempat yang menurut saya ya sangat luar biasa indah, teman-teman ya, yang mungkin tentunya wajib Anda kunjungi juga ya. Nah ini kebetulan bagi Anda yang mungkin tinggal di daerah Medan, ini sangat kebetulan ya, kebetulan sekali memang lokasinya itu tidak jauh dari kota Anda. Nah baik, bagi Anda yang dari Pekanbaru atau dari provinsi lain, nanti kalau toh misalnya ingin jalan-jalan ke sini, itu berpatokan dari kota Medan ya. Setelah sudah sampai kota Medan, ambil jalur arah yang memang menuju Kabupaten Karo atau daerah Brastagi ya. Nanti silakan tanya di Google Map atau tanya ke penduduk ya, karena GPS itu adalah singkatan dari gunakan penduduk setempat. Itu kalau zaman dulu, teman-teman ya. Kalau zaman sekarang memang teknologi canggih ya, pakai GPS pun bisa sampai ya. Nah teman-teman, di daerah Sibolangit yang akan kita kunjungi ternyata bukan hanya satu tempat atau satu titik yang memang menyuguhkan keindahan alam ya. Nah di situ sangat banyak sekali tempat-tempat yang memang menarik ya, tempat-tempat yang memang recommended lah kalau menurut saya ya. Nah bagi Anda yang memang pencinta alam, sangat-sangat tepat sekali kalau Anda berlibur dan berkunjung atau camping di tempat yang akan saya kunjungi ini, teman-teman ya. Nah teman-teman jangan lupa jika Anda memang dalam perjalanan menuju daerah atau tempat yang untuk berlibur ya, jangan lupa pastikan dari Anda untuk jangan lupa membawa bekal, dan yang paling penting adalah air minum jangan sampai kekurangan ya. Nah tentunya kalau kurang duit masih bisa pinjam orang ya. Tapi kalau bisa harus sama-sama kita pikirkan bagaimana kita tetap aman, nyaman, dan tentunya tidak ada hal yang membuat kita tidak tenang, teman-teman ya.
Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, masih bersama kami. Inilah tayangannya ya, inilah suasana yang saya sampaikan tadi. Ini adalah salah satu tempat ya, dari beberapa tempat yang sangat banyak sekali di lokasi seputaran sini, yang tentunya sangat-sangat betul-betul menarik. Nah, ini kebetulan istri saya menunjuk di sebelah sana ada air terjun ya teman-teman ya, yang dimana air terjunnya di balik pohon kelapa itu ya. Itu ada air terjun yang bukan air terjun yang kita kunjungi kemarin ya. Nah, nanti kita lihat nanti sungai ya. Nanti kita melihat bagaimana derasnya aliran sungai yang ternyata airnya juga seperti yang saya sampaikan, warnanya biru. Tapi teman-teman jangan kaget, dari air yang dari sawah ini justru lebih segar ya, lebih enak ya. Kalau misalnya dimasak mungkin bisa ya. Tapi kalau air yang dari sungai ini jangan coba-coba Anda untuk meminumnya, karena air yang di sungai yang nanti akan saya tunjukkan ke Anda itu mengandung belerang. Nah, ini suasananya saya jadi teringat iklan televisi yang zaman dulu, yang ketika ada di sawah-sawah seperti ini teman-teman ya. Nah, kebetulan ada rumah atau pondok di sawah ini teman-teman ya, yang dimana rumah ini ternyata sangat-sangat nyaman teman-teman ya. Di sini ada dapurnya, dan nah ini tadi yang saya sampaikan teman-teman, ini adalah sungai yang mengandung belerang ya. Ini adalah sungai yang memang benar-benar warna airnya itu biru teman-teman ya. Itu bukan berarti karena memang bisa kita minum, tapi karena mengandung belerang. Nah, baik teman-teman, ini adalah suasana yang betul-betul eksotis. Jadi kita bisa lihat sama-sama ada padi yang sudah mulai berisi ya, mulai agak tua, yang dekat gubuk, dan di situ ada istri dan anak-anak saya ya. Kebetulan kami berempat ya jalan-jalan ke sini ya. Yang satunya lagi masih ada di dalam mainan ya. Nah, di sini kita juga bisa menginap teman-teman. Dengan cara untuk bisa menginap, kita izin dengan warga setempat. Nah, kebetulan itu juga pondok ada yang punya ya. Jadi kita juga bisa bermalam di sini. Nah, di sini juga di belakang pondok atau di belakang rumah yang kita tunjukkan tadi, itu juga ada kebun durian teman-teman ya. Di sini juga itu di belakang tuh banyak sekali kebun durian, ada kebun durian dan kebun buah-buahan ya. Jadi Anda bisa sekalian menikmati. Lah, ini teman-teman, air yang mengalir dari sawah ke sawah ini adalah air mata air ya teman-teman, yang ternyata air mata air pegunungan yang dialirkan ke sawah-sawah ini sangat-sangat jernih teman-teman ya. Lain dari air-air yang di sawah yang lainnya ya. Ini memang air dari mata air yang dialirkan ke sawah-sawah yang ada di sini teman-teman. Kita bisa melihat sama-sama tadi air yang mengalir dari pancuran dari atas ke bawah, dari antara teras ring yang di atas dengan sawah yang di bawah, itu benar-benar sangat jernih. Nah, beda dengan yang di sungai ya. Yang di sungai itu justru warnanya biru teman-teman. Nah, kita bisa saksikan bersama-sama begitu alam asri dan nuansanya begitu alami ya. Segar sekali, kita bisa melihat sama-sama. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya ketika kita penat dalam. Baik teman-teman, mungkin itu saja tayangan kita hari ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.